Bu Nana dan Bu Rini itu akhirnya yang nyusun itu seluruhnya saya, karena ternyata kalau Bu Rini, Bu Nana gitu dimasukkan itu akhirnya kelihatan sekali dari tulisan saya ke tulisan Bu Rini, dari Bu Rini ke Bu Nana itu kita sebagai penulis kan sekali sensitif sekali ya. Udah Bu Nana gini aja, Bu Nana dan Bu Rini bagaimana kalau transkrip aja dari nanti seluruhnya yang nyusun saya. Setuju mereka karena mereka juga tahu tulisan saya waktu awal kedirgantaraan itu bener-bener yang nyusun seluruhnya saya. Hanya waktu kita ke Jogja kita bertiga, Bu Nana, Bu Rini dengan saya gitu. Kalau yang jadi, itu wanita pejuang awal kedirgantaan seneng banget saya itu waktu itu karena terungkap semuanya. Hanya foto-fotonya saya dapatkan dari Panglima yang setelah Pak Harnoko meninggal itu wah siapa ya yang gini aja deh kita ke Cilangkap. Loh, kita kan nggak kenal, biarin kita memperkenalkan diri, saya bilang gitu. Ini sayang kalau nggak terbit, tapi kalau terbit siapa yang nerbitkan? Kan seyogianya dari Ori. Kebetulan Panglima Ori waktu itu ya mengagumi Pak Harnoko, ternyata di Cilangkap itu juga ada gedung namanya Harnoko Harbani. Gitu. Saya bilang wah ya wis, akhirnya dia yang menerbitkan pengantarnya apa juga dia. Kalau yang Samudra Merah Putih itu isinya apa? Samudra Merah Putih itu yang memberi judul saya. Jadi itu saya kumpulkan jagoan-jagoan waktu itu terkumpul semuanya. Jadi saya wawancara Samudra Merah Putih itu. Jadi peristiwa Ikada itu semula mau peristiwa Ikada, saya bilang enggak ada. Saya terkesan banget bagaimana Bung Karno pidato dengan banyak rem merah putih gitu, jadi Samudra Merah Putih gitu. Dan itu jadi yayasannya Ibu Lasmijah juga. Apa? Yayasan itu 19 September. Jadi yayasan 19 September. Nah itu yayasan itu ingin saya dikritik Pak Eri Sudewo apa itu. Bu Irna itu peran mahasiswa kurang, peran wanita ya kurang. Akhirnya saya coret-coret. Saya ingin mempertebal itu. Jadi sebagaimana dikritik Pak Eri Sudewo gitu, karena memang kurang. Saya pikir kenapa pada waktu itu Bulas sendiri itu rumahnya di Tanah Abang itu untuk dapur umum kan. Nah, itu kok nggak saya masukkan gitu lah, memang nggak kepikir waktu itu karena Bunas menyerahkan seluruhnya ke saya, terus pikir saya ngumpulin jagoan-jagoan yang waktu itu ada di mana tante, wah carinya jagoan itu susah banget. Siapa saja? Tapi akhirnya kita dapat semuanya. Yang itu kan ada di Samudra Merah Putih. Saya nggak punya. Nggak ada. Tapi semuanya yang saya wawancara itu jagoan-jagoan itu yang banyak memberi. Jadi suasananya waktu itu kan tiap di perempatan ketemu terus meneriakkan merdeka dan sebagainya itu. Bikin poster. Itu jadi apa yang perlu Mas Eka ketahui? Kalau yang kita tahu kan peninggalannya Ibu Las itu YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen itu. Ya, yang setahu kita itu salah satu peninggalannya yang Las kan YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Terus? Dan Bulas mengatakan IWAPI. IWAPI, Ikatan Pengusaha itu. IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha. Yayasan Bunga Kamboja. Iya
itu Yayasan Dana. Yayasan Bunga Kamboja itu sering dengan saya. Waktu itu yang jaga Bu Walando. Bu Walando itu yang menguasai itu Bunga Kamboja. Iya. Gitu. Walando Maramis, Bu. Hah? Walando Maramis. Iya, Bukan. Walando. Iya. Bukan marah. Bukan. Dia yang ini loh menemukan peti jenazahnya Bung Karno Iya, itu Bu Ibu Walando Do. itu. Yang dari Di bawah Cina. pohon, ya di bawah pohon di. Itu Bu Walando Iya. cerita itu. Iya. Bagus, menarik. Yang saya ingin tahu juga itu kenapa paguyuban wanita pejuang itu tahun 95, sedangkan tahun 77 sudah ada Yayasan Wanita Pejuang. Mana? Nah, kenapa paguyuban wanita pejuang Yang itu menerbitkan bukunya itu? didirikan tahun 95? Padahal tahun 72 ya. Mas? 77. Padahal tahun 77 udah ada Ikatan Wanita Pejuang. Ya, itu Budiro yang mimpin. Oh, lah ini kan Dulu, yang menerbitkan ini kan akhirnya Paguyuban Pejuang. iya. Apa bedanya? Itu gini, ceritanya memang ada dua dulu. Oh, Wanita Pejuang itu pimpinan Budiro sama pimpinan Bu Lasmi Jahini. oh, Kalau nggak salah, saya sering ikut rapat di Jalan Brawijaya kalau nggak salah. Saya sering itu. Jadi kemudian dijadikan satu, gitu loh. oh, Dijadikan satu, terus wanita Jawa yang dipimpin oleh Bu Sulasikin. oh ya. Kalau nggak salah Bu Sulasikin. Saya ikut rapat di Bu Neli ada Malik. Nah di situ kita bahas ya. Kemudian uangnya kalau nggak salah 4 juta apa berapa gitu. Tinggal itu dari Bu Diro dikasihkan semuanya ke ini Wanita Pejuang. Saya masih tetap ada di situ, bahkan saya pernah menjadi sekjennya, Oh, gitu. Tapi datang Bu Sukadiah, duta besar kita, terus ingin kok tahu-tahu ingin ngerubah jadi Paguyuban Wanita Pejuang 45. Kok pakai 45? Karena Bu Sukadiah ini menurut cerita Butrus itu ke DHN Dewan Harian Nasional 45 terus dia mengatakan pejuang tahun berapa? Tahun 45, kenapa nggak pakai 45? Oke. Menurut saya bagaimanapun juga ini kan organisasi. Terus saya memang agak keras. Saya mengatakan apa karena dia duta besar, mantan duta besar, terus iya gitu aja. Organisasi jadi meskipun mau ditambah 45 dirapatkan dong. iya. Saya bilang gitu. Oke. Tapi tahu-tahu terus iya semuanya iya. Waktu itu sepupunya Gus Dur itu Bu Sahroni, Asmah Sahroni itu ketua umumnya. Terus saya bilang nggak bisa Bu, ini kita harus rapat. Saya bilang gini. Tahu-tahu di Gedung Juang hari ulang tahun kok ada ini baligo tulisannya Paguyuban Wanita Pejuang 45. Saya bilang, loh itu kok sudah 45? Saya bilang gitu. Bu Sahroni bilang, iya itu udah kadung dibuat. Nggak ada Bu, kadung tuh nggak ada. Jadi itu harus nggak ada. Terus, tapi Bu Sahroni ya, saya bilang, oh karena ini yang ngomong mantan duta besar. Saya bilang, nggak bener. Akhirnya aku nggak aktif di situ. Dan lucunya kalau tidak ada kalau ada rapat saya nggak pernah diundang. Sampai Butrus tanya, lah itu namanya Irna kok nggak ada. Saya masih ingat betul Butrus yang